Kita baru saja selesai membaca kitab eh, Ratapan, satu kitab yang sangat menjadikan. Kemudian kita membaca kitab Pengkhotbah. Kekosongan, kesia-siaan di dalam agama, kita di dalam posisi yang apa? Kalau kita mengejar keleluasaan, yang kegembiraan, kitab ini tidak perlu kita baca. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita ada faedahnya. Jadi saya ingin memberi kepada orang-orang yang menghindar dari kesusahan atau hari-hari menghadapi kesusahan, sebab ini juga akan dihadapi setiap orang. Tetapi Allah sangat baik, Dia telah menyiapkan dari pengalaman mengajar kita kebenaran, satu kebenaran 360 derajat dalam situasi apapun, baik tinggi atau rendah. Tuhan di situ berfirman. Jadi agama kita bukan agama yang menghindar atau kita menghindar dari bencana. Kalau ada yang bahaya, agama kita menghindar, kemudian kita terus bertanya kepada Allah, mengapa hal ini terus terjadi? Tidak seharusnya perkara ini terjadi, tetapi waktu perkara terjadi, reaksi kita malah harus lebih serius dan lebih dalam lagi mengerti kehendak Allah. Dulu saya juga tidak suka membaca kitab ini, tetapi pada saat pernikahan rumah tangga saya pecah, kitab ini setiap makanan bagi saya. Bahkan semakin membaca semakin mengerti. Dalam keadaan hidup seseorang, siswa yang demikian baru mengerti kehendak Allah. Oh, rupanya demikian. Dan agama kita dengan pengalaman itu ada hubungan dan selalu berbicara kepada kita. Kita hari ini sampai di pasal 2 disampaikan oleh Pastor Hokit dengan tema 3 harga-harga dari tradisi untuk mengumpulkan kekayaan bagi keturunan berikutnya. Ini merupakan diharapkan banyak orang dalam bahan materai harus sungguh-sungguh merayakan hikmat yang melebihi cukup untuk membuat kita sombong, tinggi kekayaan bagi keturunan kita, meninggalkan banyak warisan. Bukankah akan diingat? Pengkhotbah bertanya, dan kitab Pengkhotbah, saya merasa setiap pasal ditulis dengan orang pertama, bukan membahas satu kebenaran, tetapi pengalaman membawa banyak, mewakili dari pengalamannya dan pembicaraannya, merenungkan dari pengalaman mengapa dia, sebab dia seorang raja, sebagai wakil, sebab dia adalah raja yang bisa mewakili sifat seluruh orang. Tapi sebagai raja, tentu dia mempunyai kesepisialannya tersendiri. Pada saat raja dengan posisi yang demikian, yang pasif, bukan hanya bagi kerajaan Yahuda, orang Israel bertindak pasif, tapi dia seorang raja menulis akan renungan. Jadi kita membaca jangan hanya seperti
meremehkan atau tersenyum-senyum saja, tetapi dari kita pengkhotbah kita harus masuk. Jadi jangan meremehkan akan pengoreksian diri dan perenungan dirinya sendiri dalam dia seberapa dalam, berapa nyata dalam hidupnya. Itu merupakan pengalaman hidup. Seperti kamu merasa pengkhotbah ini adalah Salomo, saya akan berkata dia adalah Hizkia, salah satu keturunan dari Daud di Yerusalem menjadi raja. Baik Salomo atau Hizkia, setiap malam merenungkan untuk mengalahkan Persia. Seperti sekarang situasi dalam berperang yang sekarang, kita setiap orang dalam sejarah di poin itu melihat melihat permasalahan. Kita tidak dapat untuk merenungkan 2000 sebelumnya dan mungkin 3000 tahun sesudahnya. Dulu Salomo atau sebelum Masehi atau sebelum Masehi Hizkia, dari konsep mereka, pengetahuan mereka merupakan waktu dalam sejarah. Bukan berarti mereka tidak ada kebenaran, tetapi apa yang mereka tulis yaitu renungan pancaran hidup pribadi. Jadi di sini kita akan melihat di situasi ini, mungkin karena heran mengapa itu Hizkia, nanti akan saya terangkan. Ini merupakan yaitu batas dari tradisi dari para nabi, tidak ada orang berkata demikian, dan ini dalam penelitian modern sekarang juga tidak ada yang menyebut demikian. Kita lihat ayat 1 sampai 11. Poin pertama, menikmati kekayaan itu juga merupakan sia-sia, juga menangkap angin, tidak ada gunanya di bawah matahari. Tadi kita katakan dia menggunakan ungkapan dari orang pertama. Seperti ayat pertama dikata, aku berkata dalam hati. Ayat ketiga, aku menyelidik diriku. Ayat keempat, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ayat 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah kulakukan tanganku. Yang ia ungkapkan di sini merupakan orang pertama untuk dijelaskan, dan kita berkata orang pertama pengalamannya. Habis di sini ada sebagai referensi, walaupun dia ada keterbatasan, setidaknya di Yerusalem dia orang yang di Yerusalem menjadi raja, telah menjadi raja dalam satu keturunan era. Dia kedudukan lebih tinggi, bahkan hidupnya juga terjatuh dalam titik terendah, belum pada titik tertinggi dan juga belum pada titik terendah, tetapi dari titik tertinggi sampai titik terendah, baik itu Raja Salomo atau Hizkia, mereka tahu akan keterbatasan mereka. Jadi dia orang yang dari segi pertama renungan mereka baik untuk kita sebagai reference kepada kita. Di ayat pertama penerakan itu kenikmatan, kekayaan, semuanya juga sesuai. Dikatakan marilah, dia mengatakan dirinya dia menikmatan, kemudian dia segera sampai pada kesimpulan itu juga sia-sia. Terhadap kegirangan kita mempunyai satu persamaan. Waktu hati gembira seketika juga akan berlalu. Perkara yang menyedihkan akan diingat dalam hati.
Seberapa banyak kamu memberikan sukacita pada hatimu, bahkan akan semakin banyak, seperti kita katakan waktu di Amsal Agur, dikat beri beri memberi diberi selamanya tidak cukup. Demikian juga punya sifat dalam kegirangan. Jadi menikmati kesenangan apa gunanya? Dari sini dia dari si kegirangan dia meneliti, di sini dapat dilihat itu dia lagi bersedih di dalam kegirangan, tidak menyembuhkan rasa duka dalam hatinya. Dia mengatakan, aku menggunakan anggur untuk menyegarkan tubuhku, tetapi dia tidak membius diri. Dia tetap menggunakan hikmat untuk memimpin, dan dengan memperoleh kebebalan supaya mengetahui yang baik bagi anak-anak manusia. Dia di sini belum selesai. Dia menikmati kesenangan, kegirangan, minum anggur, tapi dia masih sadar. Ayat keempat, ia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Kemudian ayat ke-7 dimulai, yaitu kekayaan yang dikumpul sebagai raja. Ayat 8 masih aja juga harta benda dari daerah-daerah, mencari biduanita, menyenangkan anak-anak manusia, bahkan banyak gundik. Dengan demikian lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Padahal itu hikmatku tetap padaku. Seberapa banyak ia miliki, kesukaan yang dia miliki, tetapi dia tidak puas. Waktu dia sadar. Jadi mengapa saya katakan selain dari Salomo bisa terpikir pada Hizkia? Sebab sebelum Salomo, Yerusalem, selain raja-raja di Yerusalem, hanya satu, yaitu Daud. Tapi Hizkia dia adalah generasi ke-12. Jadi kekayaan lebih banyak lebih banyak dari raja-raja sebelumnya di Yerusalem. Mengapa dia menggunakan sukacita menikmati kehidupan? Sebab dia pernah sakit. Dia berseru pada Allah, minta Tuhan memberi dia 15 tahun, perpanjang umurnya. Ini sulit diselesaikan sebab tidak tahu seseorang kapan meninggal. Kalau memberikan padamu, kamu akan mati dalam bencana, apakah kamu akan naik pesawat? Kalau memberitahumu kamu akan mati dalam kecelakaan, mungkin kamu tidak berani keluar rumah. Dan kalau memberitahumu 15 tahun, apakah kamu setiap hari akan menghitungnya? Ini merupakan anugerah yang terbatas dalam hidup sehari. Bagi kita, hidup arti daripada hidup merupakan sesungguhnya seperti mati, merupakan seperti pelindungan. Kita tidak tahu kapan kita mati, bukan 15 atau 30 tahun. Kamu sudah merasa tidak enak. Saya tahun ini berumur 70 tahun. 30 tahun saya bisa menghitung. Memberitahukan 15 tahun pun saya bisa menghitung. Tapi saya ingin hidup seperti tidak ada kematian. Apakah kamu akan demikian? Kalau kamu berpikir mati, maka kamu tidak akan gembira. Setiap hari kamu akan bersusah hati. Kamu akan berpikir bagaimana cara menyelesaikan perkara ini. Manusia harus mengaku bahwa kita bukan sang pencipta. Agar kita tidak tahu kapan mati, itu merupakan anugerah. Kita tahu setiap hari di situ menghitung. Orang ini melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Di dalam
sejarah, di Yerusalem telah ada saluran air di Yerusalem, saluran yang sangat dalam dan panjang untuk mengha- untuk seperti menjadi pertahanan dari serangan dari Asur. Jadi Hizkia mempunyai kemampuan dalam pekerjaan besar, dan juga dia bukan orang yang suka anggur, tapi setelah dia lepas dari kematian atau setelah mendapat di umurnya 15 umur perpanjang, bagaimana dia baik-baik untuk menikmati hari-harinya selama 15 tahun baik dengan anggur, melakukan pekerjaan yang besar, tapi dia melupakan itu juga sia-sia. Jadi saya katakan ini pengalaman Salomo juga. Saya yang maksud ini adalah juga kemungkinan ini pengalaman dari Hizkia. Bagaimana hari-hari akhir Salomo saya kurang tahu, tapi Hizkia Tuhan memberikan kelebihan umurnya 15 tahun seperti dia membawa tabung panah. Kalau bagi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi melakukan pekerjaan agar dipuaskan dan sukacita, tetapi semua ini juga sia-sia. Ayat 11 dia kesimpulannya yaitu segala jeripayahnya, segala usahanya juga adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin yang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Di bawah matahari yaitu orang yang bisa hari-hari masih bisa hidup, setiap hari bisa melihat matahari, hidup di bawah berkatnya matahari terbit, matahari terbenam. Tetapi ini merupakan kesia-siaan dan juga usaha menjaring angin. Jadi kamu melihat di sini ada satu yang kedukaan, sukacita tidak bisa, kegirangan tidak bisa menyelesaikannya. 12 sampai 17 dia sudah mendekat pada kematian. Dia melihat orang berhikmat dan orang berhikmat, orang bodoh dan orang bebal juga merupakan kesia-siaan dan juga usaha menjaring angin. Kalau kamu tahu akan mati bagi Hizkia, orang yang berhikmat, orang yang takut akan Allah, tetapi pada hari-hari kematiannya tidak ada beda dengan orang yang bebal, orang dengan kebodohan. Dia merupakan seperti penyesalan, seperti tidak ada gunanya. Walaupun ayat 13 dia di situ ada membandingkan hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan, tetapi ada satu perkara, kedua-duanya akan senasib. Mengapa hikmat melebihi kebodohan? Ini yaitu sejajar, sebab waktu menghadapi kematian nasibnya sama. Maka aku berkata, nasib menimpa orang bodoh juga menimpa aku. Untuk apa aku dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa kesia-siaan. Kalau bertanya hikmat untuk apa? Kalau kita bertanya, kita bisa balik bertanya kepada dia. Tapi hari ini waktu saya merenungkan, saya menerima penyataan bersama, duduk dengan saya bersama, bekerja dengan dia seperti temannya Ayub, duduk bersamanya, mengerti apa yang ia alami. Jangan merasa seperti tidak tepat pada peraturan lalu kamu menyerang dia.
bagi dia dalam hatinya berkata bahwa itu pun sia-sia. Anak 16 ia berkata bahwa orang baik, orang yang berhikmat baik orang bodoh, tidak ada kenang-kenangan yang kekal. Bagi dia merasa bukan hanya semua sama akan mati, dan tapi dia juga masih punya permintaan supaya orang mengenang dia. Ini satu keinginan yang spesial. Adakah kalian pergi ke tempat perkuburan? Setiap orang punya di situ prasasti namamu, kampungmu, atau orang Kuangtung, Chungsan ada di batu nisanmu. Kapan meninggal, kapan lahir, kapan meninggal. Tidak dikatakan kamu sekolah di universitas mana, seumur hidupmu, keberhasilanmu, dan kamu tinggal di rumah yang mewah, atau kamu telah mendirikan satu pekerjaan apa, jasa. Semua itu akan dilupakan dan tidak akan diingat di batu nisan. Semua orang akan mati. Nama hidupmu di sini pengkhotbah di sini dia seterusnya berkata, aku benci pada membenci hidup. Mungkin dikatakan dia benci yang 15 tahun yang dilebihkan, yang tidak ada yang membuat kepuasan. Dia seperti berusaha untuk mengambil kesuksesan sendiri, tetapi apa yang diusahakan di bawah matahari, segala sesuatunya bagi saya merupakan kesusahan dan juga kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Satu pandang yang positif, yang pasif. Mungkin kamu rasakan seumur hidup dia dapat merapatkan titik akhir, kesimpulan dalam hidupnya. Dia orang kaya, tetapi bagi kenikmatan merupakan satu kesia-siaan. Dia bukan orang yang hanya menikmati kekayaan, dia juga tidak menghargai bagi orang cuma hidup yang berpesta pora. Dia sampai pada lembah yang terendah, dia sangat bersusah hati, merasa bahwa segalanya kesia-siaan. Di poin ketiga dikatakan ayat 18 sampai 23. Dengan jeripayah bagi orang bebal juga merupakan kesia-siaan. Sudah pada mendekat pada kematian. Waktu saya merenungkan, seumur dia punya banyak uang untuk diwariskan bagi orang yang lebih bodoh darinya, dia tidak bersedia. Siapa yang bisa mewarisi warisannya, dia pun tidak tahu. 9 ayat 18, siapa yang mengetahui orang yang berhikmat dan atau orang bodoh? Mungkin di Hong Kong kita lihat bagi keluarga besar, pada tokoh utama meninggal maka warisan akan ada pertikaian. Bahkan menimbulkan kebencian. Bagi orang ini untuk berkuasa atas segala yang ku usahakan, yang di bawah matahari dengan banyak rupa payah aku dapatkan, itu juga sia-sia.
Apakah pengkhotbah juga seperti pengendalian daging? Seperti siapa setelah dia mati, siapa yang mewarisi kekayaan dia ingin mengendalikan? Adakah orang yang mengenang dia juga ingin mengendalikan? Mungkin seumur masa hidupnya akan usahanya terlalu besar, sebuah dalam kendalinya. Pada suatu hari sakit penyakit datang, atau dalam menghadapi serangan dari Asur, Hizkia menderita sakit. Ada yang berkata dia tipes, sebab yang dibawa dari tentara Asur menyuruh mereka menyerah seperti satu cairan kayak gitu ya. Ini sehingga membawa virus tipes sehingga dia sakit, kemudian berdoa. Nabi Yesaya berdoa untuk dia, maka dia pun memperoleh umur 15 tahun lagi. Nanti kita akan menerangkan tentang Hizkia. Bagi dia, segala sesuatu dalam hidup seseorang dia dapat kendali, tetapi dia tidak tahu kapan hari akhirnya. Adakah orang bisa mengingatkanku? Ada siapa yang bisa berkuasa atas kekayaanku? Dia mulai khawatir, menjadikan satu kegelisahan. Apa yang aku dapatkan, apa gunanya? Satu yang menyusahkan hati. Kalau di Hong Kong kamu menjadi orang kaya, kekayaanmu pada sampai tahap tertentu, kamu akan mencari satu bank untuk mengurus si kekayaanmu, untuk mengatur keluar pemasukan dan pengeluaranmu, untuk mengurus harta kekayaan, satu yang menyesakkan hati. Bahkan malam hari pun tidak dapat tidur. Dia tidak dapat tidur dengan nyenyak. Ini juga merupakan kesia-siaan. Ya tentu apa yang dia peroleh dari pengkhotbah membuat banyak orang iri. Seperti di Hong Kong banyak orang yang iri pada Lee Ka-shing. Kamu ada 1/10 itu sudah satu keuntungan. Ada terpikir bagi orang di sini, kita setiap hari bekerja untuknya, dipakai shop untuk belanja atau di dalam perindustrian. Jadi seumur hidup yang kamu jerih payahmu, pengumpulan untuk dia. Sampai yang terakhir, fase terakhir, poin yang keempat, tidak ada yang baik dari manusia makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripaya. Aku menyadari bahwa itu pun dari tangan Allah. Dia sudah mulai di sini menormalkan tentang makan dan minum. Dulu dia tidak membatasi, tetapi dia mulai mengarahkan pikirannya bersenang-senang dalam jeripayah. Itu pun dari tangan Allah. Pengkhotbah di sini selalu mengkhawatirkan siapa akan hasil jeripayahnya, siapa nanti yang akan mewarisi. Baik itu seseorang, lebih lagi dia tidak menginginkan untuk mendapatkan kekayaannya. Sekarang dia berpaling untuk berpikir, asal bisa makan dan minum, bisa menikmati jeripayah, ini pun ini dari tangan Allah. Kamu melihat
ia menyadari ada Allah, bahwa kalau sebelumnya tanpa Allah juga ini merupakan menyadari bahwa perlu Allah dalam cerminan cahaya terang. Tanpa Allah merupakan sia-sia, walaupun kamu mendapatkan akhirnya juga akan hilang, sebab semua orang nasibnya akan mati, tidak dapat dihindari oleh siapapun. Kita mungkin lebih baik dari Hizkia, sebab tidak ada orang yang memberitahukan kita kapan kita akan titikmu yang terakhir. Kamu harus turun mobil gitu. Akhir hidup kita ini merupakan berkat. Ayat 25, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Mungkin saya akan bertanya pada dia, mengapa harus di luar dia? Mungkin makan bakso ikan ini merupakan kepuasan. Mengapa harus mengatasi di luar dia? Kita layak untuk kita renungkan, sebab kita sering untuk membanding-bandingkan. Mengapa dia punya, aku tidak ada? Kita haruslah bersyukur apa yang kita punya, yang ada pada kita, yang kita miliki. Kita tahu bersyukur, maka hidup kita bisa bersuka cita. Karena pada orang yang berkenan, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugasnya untuk menghimpun dan menimpun segala yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring air. Ayat 26. Di sini kita harus diteliti lagi ya. Seperti kata positif, tetapi di sini dikatakan juga seperti ini pun usaha kesia-siaan dan menjaring air. Sebab di sini dia tahu segala sesuatunya adalah dalam tangan Allah, kuasa Allah. Dan ya tentu menjadi waktu masih jadi raja, kamu bisa mendapatkan banyak, ada juga hal yang tidak adil, tidak benar, tetapi Allah menurut kehendaknya melakukan kehendaknya. Tiada yang di luar dia. Kita harus menghormati Allah. Ini juga merupakan membanding-bandingkan. Mengapa kesia-siaan dan usaha menjaring air? Sebab pengkhotbah bukan Allah. Pada saat Allah melakukan demikian, ia juga merasa kesia-siaan. Tapi apakah Allah demikian lakukan? Di sini dibilangkan Allah mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan kepada orang yang ia dikenaninya, baik itu sukacita. Bagi orang-orang yang tidak dikenan Allah, yang disebut dengan orang yang berdosa, Allah menjadikan mereka dengan bersusah payah dan segala usaha, menghimpun, menimbun bagi orang yang diberikan Allah kepada orang yang berkenan baginya. Ini merupakan renungan, belum tentu kebenaran, sebab dia dalam situasi yang pasif. Dia juga melihat selalu dari yang terdalam, dari situasi yang gelap. Tapi kadang ada waktunya dia tahu bersyukur, sebab Tuhan berkenan memberikan kepada siapa yang ia berkenan. Kalau tidak ada, bagaimana kita harus tahu bagaimana menolong orang yang tidak memiliki. Tapi kita jangan melihat berkat Allah seperti seperti timbang adil atau tidak ada.
seperti raja yang jahat yang sembarangan memberi, atau kita melihat Allah yang kita memberi seperti Allah memberi secara yang pilih kasih, tetapi kita harus melihat Allah kita, dia Allah memberkati bagi orang yang ia berkenan. Kristus juga tidak dia tidak menganggap kedudukannya sama dengan Allah. Kita di dunia ada satu kerjasama. Dia tahu mengapa ia harus kerja menderita agar kehendak Allah terjadi, memberikan hidup bagi orang dunia. Dia sendiri memberikan dirinya, jadi dia tidak perlu membanding-bandingkan, dia rela, dia tidak membandingkan dengan manusia. Mengapa harus aku bukan dia? Dan juga Yesus dengan perkara yang kecil dia juga bersyukur. 5 roti 2 ikan dia bersyukur, dan dipecah-pecahkan, dibagi-bagi orang banyak, mengenyangkan 5.000 orang. Dia bukan hidup bagi dirinya sendiri, dia tidak makan dan minum untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri dia merupakan tantangan dari setan. Kamu telah lapar 40 hari, kamu tidak perlu mengasihani dirimu sendiri. Kalau punya kekuatan, jadilah ubah batu itu menjadi roti. Tapi dia tidak untuk diri sendirinya, tidak untuk memuaskan diri sendirinya, tetapi dia datang agar kita diselamatkan. Ini kehidupan yang berkenan bagi Allah yang memberikan kehidupan bagi orang lain. Di pasal kedua kita melihat pengkhotbah terus merenungkan diri yang dikeluarkan dari aku melihat, aku meneliti, menyelidiki, aku melakukan pekerjaan besar, aku meneliti, dan juga kesia-siaan usaha. Aku juga usaha menjaring angin, tapi semua ini janganlah diremehkan. Suatu hari kamu akan menemukan titik akhir dari kehidupan kita. Kita layak untuk kita belajar, tentu di dalam situasinya. Renungan dia punya keterbatasan. Kiranya hikmat Allah menggunakan dia untuk menolong kita. Kiranya Allah memberkati firman-Nya. Memuji Tuhan Allah kita. Di dalam hati kita takut akan Dia, mengikuti Dia, sebab kita tahu hanya Dia selalu ada, hanya Dia selamanya di dalam kehidupan kita.
Tuhan, Engkau selidiki hati kami. Engkau mengenal kami setiap orang yang kami renungkan. Kami selalu di hadapan Engkau terbuka, tidak sembunyi. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau berkata, Tuhan, Engkau ajar kami. Tuhan, kami seperti pengkhotbah. Kami tidak mengerti makna hidup. Di bawah matahari tidak ada hal yang baru. Apa itu makna hidup? Tuhan, ajar kami. Kita bisa merenungkan atau dua-dua kita sharing atau kita terlebih untuk bersyukur. Bagaimana cara pandang kita terhadap kematian? Apakah kamu ingin tahu atau tidak ingin tahu? Dan bagaimana kita melihat kegirangan sukacita, melihat hikmat, bagaimana melihat perkara kita yang sekarang? Kita ingin tahu, kita ingin mengendalikan siapa untuk mengusahakan warisanku. Kita bisa berbagi, kemudian kita bersyukur, kita renungkan yang di online. Silakan. Apakah sedikit tahu lebih banyak akan lebih lagi menyusahkan hati? Seperti di pasal sebelum dikatakan, sebab di pasal sebelumnya juga berkata, banyak hikmat, banyak susah hati, banyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Apakah kamu bisa makan bakso ikan? Atau dapatkah kamu menikmati, atau bisakah kamu menikmati jeripayahmu? Kita bersyukur, apakah kita gembira? Atau kita berpikir sangat-sangat banyak, bahkan kita khawatir hal-hal yang tidak terjadi, belum terjadi, bukan dalam kendali kita, kita pun khawatir.
kita berdoa, kita mengaku di dalam kita banyak kekhawatiran, dan kebanyakan kita yaitu membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan membuat kita sedih dan merasa kekurangan. Membanding-bandingkan merasa kita tidak cukup. Kita saling berdoa di hadapan Tuhan, kita mengaku dan kita membanding-bandingkan kita tidak puas, kesedihan kita mengaku. Sebagai introspeksi diri di hadapan Tuhan, kita merefleksi diri kita. Kita mengaku kita ingin mengendalikan masa hidup kita. Kita ingin mengendalikan hidup kita. Bukan rasa aman diri sendiri yang kita andalkan, pengetahuan kita, kekayaan, material yang membawa pada rasa aman. Semua itu adalah kepalsuan. Semua itu juga adalah kesia-siaan. Kita mengaku kesalahan kita, mohon Tuhan menolong kita. Tuhan, ampuni kami. Dalam hati kami ingin mengejar kesukaan kami, kegirangan kami. Kamu mengira keuangan, menyediakan harta benda bisa membawa kepuasan. Bahkan kami mengejar, kami ingin tahu masa-masa depan kami bagaimana. Semua ini merupakan kesia-siaan. Mohon Tuhan Yesus ampuni kami. Di dalam hati kami tidak puas. Kami ingin mengendalikan, mengambil segala kepunyaan. Kami ingin tetap awet muda. Yang kami ingin kaya, dan juga kami ingin menjadi seorang nyonya-nyonya. Kami tidak ingin berusaha dan akhirnya hanya berbaring saja menikmati. Tuhan, ini merupakan kesia-siaan. Pada Tuhan, waktu kami mengejar semua ini, kami lupa siapa Engkau. Kami lupa bahwa segala sukacita kami dari Engkau, dan kami bersuka-suka jari-jari payah yang kami raih dari menikmati sukacita kami dari jerih payah kami. Akhirnya dari usaha ini merupakan kekosongan, kesia-siaan bagi kami. Tuhan, tolong kami, biar kami tahu apa yang kami usahakan dengan jerih payah juga merupakan kesia-siaan. Tuhan, biar hanya Engkau sebagai kepuasan bagi kami. Hanya Engkau yang bisa menimbun segala kekosongan hati kami. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah, di dalam hati kami tidak puas. Seberapa sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, berkat berapa banyak sahabat-sahabat, berapa banyak kekayaan, tetapi dalam hati kami selamanya tidak bisa puas. Kami ingin lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Mengapa orang lain punya begitu banyak? Tuhan, ampunilah di dalam kami merasa tidak puas, keserakahan, kepalsuan. Tuhan, ampunilah di dalam kami ingin mengendalikan, keinginan untuk mengendalikan, bahkan mengendalikan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kami ingin mengendalikannya. Tuhan, ampunilah kami.
Kami tidak menjadikan Allah sebagai Allah. Kami hidup di bawah matahari, di bawah situasi tanpa Allah. Tuhan, ampunilah kami segala keinginan kami. Kami tidak tahu untuk puas segala yang Allah berikan kepada kami, sehingga kami merasa hidup kami tidak berguna, tidak ada jalan keluar. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami agar mengubah cara pandang kami, menikmati segala yang Tuhan berikan, menikmati apa yang Tuhan berikan di bumi ini semasa hidup kami. Semuanya dari Engkau. Jadilah Engkau sebagai kepuasan kami. Terima kasih Tuhan. Kita selaras dengan Tuhan, bersepet serat khotbah. Kita ada di dalam tangan. Tuhan, kami nyanyi, kami untuk taat kepadamu. Saat ini kita kembali merenungkan hidup kita. Kehidupan kita. Sampai kehidupan kita sekarang 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan umur yang lebih panjang lagi. Kehidupanku, adakah sungguh-sungguh kita tunduk di dalam Allah? Kita melihat kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita teduh. Kita merenungkan kembali. Di hari ini aku masih khawatir akan tentang pekerjaanku.
pekerjaanku di pemasaran, seberapa yang kubawakan keuntungan bagi orang lain, pengorbananku bagi keluarga, hasil dari pelayananku, atau aku menyelesaikan berapa proyek dalam usahaku, kerugianku, keuntungan dan kerugianku. Adakah aku memuaskan diriku, memanjakan diriku, sepertinya kita menikmati, tetapi perlahan aku tidak lepas dari kenikmatan ini. Akan menggunakan anggur, aku tidak bisa mengendalikan diriku untuk tidak minum anggur. Aku terbelenggu dalam kebiasaan burukku. Awalnya seperti satu perkara kecil, tapi perlahan-lahan aku tidak bisa untuk memilih untuk berhenti. Sebab saya merasa ini merupakan kalau saya tidak bisa mengendalikan untuk tidak main HP, untuk merileks diri sendiri. Aku tidak bisa memilih untuk main game, bahkan terus lihat konten-konten di media. Hari ini adakah sesuatu yang masih kamu khawatirkan? Apakah aku akan berpikir tentang kesehatanku? Aku takut aku sakit. Jadi bertahun-tahun berusaha untuk mengusahakan supaya sehat, minum suplemen. Aku akan berpikir, kapan masa hidupku? Sampai di kapan? Di waktu saya meninggal, apa yang aku tinggalkan? Orang rumahku. Bagaimana mereka mengurusnya seumur hidupku? Dipenuhi banyak rancangan-rancangan. Ya Tuhan, di dalam hidupku banyak dipenuhi akan pikiranku sendiri. Tuhan, waktu kami berkata untuk mencari hikmat-Mu, waktu kami berkata kami hendak Engkaulah sumber sukacitaku, waktu aku berkata kami harus menjadi orang yang bersyukur, yang tahu untuk bersyukur bersama dengan orang sesama kami untuk bersyukur, tetapi tanpa disadari hidupku dipenuhi dengan kekhawatiranku sendiri, dipenuhi dengan rancangan-rancanganku sendiri. Ya Tuhan, rupanya hatiku tidak taat di dalam-Mu. Rupanya hatiku belum seluruhnya taat kepadamu.
yang menjadikan Engkau tertinggi dalam hidupku, pusat dalam hidupku. Tuhan, di pagi hari ini kami bersama datang di hadapan Engkau. Kalau kamu menemukan dalam hidupmu kamu tidak bisa taat kepada Allah, tidak menjadikan Allah sebagai makna dalam hidupmu, berdoalah. Buka dirimu berdoa pada Tuhan. Ia hanya Dia. Kita bisa mengaku dalam titik rendah kita tidak ada Allah, di titik tinggi kita juga ke puncak kehidupan kita tidak ada Allah. Kita mendapatkan hikmat, kita dapatkan hikmat baru mendapatkan sukacita dan kepuasan dari Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kami perlu akan Engkau, Tuhan. Kami perlu akan Engkau dalam hidup kami, sangat perlu akan Engkau. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami ingin mengejar hikmat-Mu. Kami mengaku dalam hak kami sangat perlu akan Engkau dalam kehidupan kami, di dalam setiap tahap perlu akan Engkau. Tuhan, mohon Engkau berkuasa atas hidupku, kembali bertata dalam hidupku, Tuhan. Kami tidak perlu untuk menimbun jabatan kedudukan yang tinggi. Tuhan, dalam hidup kami banyak rancangan dan kami bikin yang melebihi Engkau. Biar hidup kami bisa leluasa menikmati kegirangan dari Engkau, sukacita dari Engkau, sebab sukacita-Mu tidak dapat digantikan di bumi ini. Bagaimana saya mencari? Saya tidak dapat mencarinya, tapi hanya Engkau kami bisa menikmati sukacita ini, menikmati makna hidup kami. Tuhan, beri kami melihat agar aku bisa melihat
Tuhan, kami berterima kasih anugerah yang Kau berikan pada kami. Tuhan, kami berterima kasih Engkau bersabda dalam hati kami. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini agar kami bisa untuk mengintrospeksi diri kami dari agar kami melihat kegelapan kami. Tuhan, kami berdoa padamu. Tuhan, Roh Kudus, mohon kepada Engkau, kami datang di hadapan Engkau agar hidup kami diubah. Tuhan, tolong kami melihat apa yang bisa lihat yang kami punya, dan untuk menggantikan apa yang tidak kami miliki. Engkau yang merasa kami tidak, bantu kami untuk bersyukur dan bersyukur lagi, yaitu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa hari ini yang kami punya iman untuk percaya, sebab Engkau akan melindungi bahkan menjaga segala keperluan kami. Ini adalah janji-Mu kepada kami. Janji-Mu adalah nyata, Tuhan. Iman kami akan meningkat. Kami percaya kepada Engkau, dan Tuhan, kami mengikuti Engkau. Dalam nama Yesus berdoa, amin. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati kisah semua, dan aku juga menjadi orang yang berkenan bagi Allah, orang yang diberkati Allah, dan menjadi orang yang tahu akan puas segala yang Allah berikan kepada kita, agar mata kita tidak di bawah matahari, di bumi ini tidak melihat di bawah matahari seberapa kita punya, tetapi mata kami melihat Allah yang berkuasa atas segalanya, dari yang kekal untuk selama-lamanya, bukan di bumi yang sementara, tapi Tuhan memberikan yang kekal bagi kita dan memberkati kita semua, mempunyai hikmat yang kekal, mempunyai di bumi sukacita dan kepuasan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.